Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang mengenal bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan beserta sifatnya. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti PJJ dan sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat positif dan negatif beserta sifatnya. Kemudian ada operasi hitung campuran. Nah, setelah materi kita akan ada tugas untuk KD 3.1 dan 3.2. Itu nanti saya share linknya di Google Classroom. Nah, kita bahas dulu nih, kemarin saya sudah buat kuisis tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari yang benar adalah bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Masih banyak yang belum tepat dalam memilih jawaban. Itu ya. Kemudian ada lagi, masih ada yang banyak kelirunya. Hasil dari operasi hitung negatif 25 plus 10. Jawabannya itu adalah negatif 15. Kenapa ini kan? 25 ini kan lebih besar dari 10. Tapi dia negatif, maka hasilnya dia negatif. Kemudian ini, suhu air awalnya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi negatif 4 derajat Celcius. Penurunan air itu adalah, yang benar adalah 14 derajat. Kenapa? Karena 10 dikurangi negatif 4. Nah, jadi 10 ditambah 4, jadinya 14 derajat Celcius. Mungkin ini kalian kurang teliti. Kemudian nih, ada yang masih belum tepat. Hasil dari operasi hitung negatif 8 dikurangi 10. Jawabannya adalah negatif 18. Kenapa? Ini sebenarnya utang 8, utang lagi 10. Jadinya utang kalian bertambah banyak, jadi negatif 18. Nah, ini ada juga yang masih 50% menjawabnya dengan benar. Suhu udara mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Kemudian turun 2 derajat Celcius. Nah, suhu udara sekarang adalah, kalau turun berarti gimana? Semakin ke bawah kan? Nah, semakin ke bawah berarti negatif 8 dikurangi 2, jadinya negatif 10. Lain kali lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal. Kemudian kita bahas untuk perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Contoh, ini A adalah bilangan bulat positif, B ini negatif. Maka dikalikan menjadi negatif A, B. Jadi hasilnya negatif. Contohnya seperti ini. Nomor 1, negatif 4 dikalikan 7. Ya. Hasilnya negatif 28. Contoh kedua, 6 dikali negatif 7 dikalikan negatif 8. Kita kali dulu yang di dalam kurung. Jadi 6 dikali negatif 7 berapa? Negatif 42 dikalikan 8. Jadi negatif 336. Jadi bilangan bulat negatif dikalikan positif, itu hasilnya bilangan bulat negatif. Kemudian, perkalian dua bilangan bulat negatif. Nah, ini A ini bilangan bulat negatif, B negatif, dikalikan jadi bilangan bulat positif. Jadi, minus kali minus sama dengan plus. Contohnya, negatif 8 kali negatif 12. Nah, 8 kali 12, 96. Jadi kan ini minus kali minus, jadi minusnya hilang ya, jadi positif. Kemudian
Contoh kedua, negatif 7 kali 3 dikali negatif 8. Nah, ini di dalam kurung kita kalikan dulu negatif 7 kali negatif 3, negatif 21 dikali negatif 8. Jadi 168. Ingat ya, kalau kalian menulis angka negatif, bilangan negatif, kalian harus tulis dengan tanda kurung. Next, perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. Nih, A itu suatu bilangan bulat, entah itu positif, entah itu negatif, dikalikan dengan 0, maka hasilnya selalu 0. Kemudian A dikalikan 1, maka hasilnya tetap A. Jadi, ini adalah identitas. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat, P dan Q akan berlaku P kali Q sama dengan R. Dengan R itu juga merupakan bilangan bulat. Jadi, jika P dan Q ini bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Kemudian komutatif. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q berlaku nih, P kali Q itu sama aja seperti Q kali P. Sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan P dan Q maupun R akan berlaku seperti ini. Jadi yang di dalam kurung dulu, yang di depan dulu boleh dikerjakan, kemudian yang belakang, atau yang belakang dulu boleh dikerjakan, kemudian dikali dengan yang depan. Nah, kemudian sifat distributif. Ini P dikalikan Q, jadi P kali Q ditambah P dikalikan R. Ini juga berlaku untuk pengurangan. Di sini juga pengurangan juga berlaku. Kemudian memiliki elemen identitas. Jadi untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan berlaku nih. Jika P itu bilangan bulat dikalikan 1, maka tetap hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian sifat yang lain adalah inverse, kebalikannya. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Nah, tadi inverse. Jadi misalkan P dibagi Q sama dengan R, maka F dikalikan Q itu sama dengan P. Ini disebut juga inverse dari perkalian. Pembagian bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi kalau beda tandanya itu negatif. Contohnya, negatif 15 dibagi 3. Nah, pasti negatif hasilnya, negatif 5. Negatif 72 dibagi 2. Pasti hasilnya negatif. Ini 4-nya ikut di sini ya. Next. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif ini tadi. Contohnya yang selanjutnya. Nah, untuk pembagian dua bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan bulat positif, ya. Jadi negatif 30 dibagi 6, hasilnya positif, gitu ya. Terus pembagian dengan 0. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 itu tidak terdefinisikan ya. Ingat, tidak terdefinisikan. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A-nya tidak sama dengan 0,
Nah, maka 0 dibagi A itu sama dengan 0. Nah, jika 0-nya itu di atas ya, di bagian pembilangnya, maka jawabannya 0. Tapi kalau 0-nya bagian penyebutnya, maka itu tidak terdefinisikan. Nah, selanjutnya, operasi hitung campuran. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, yang pertama harus didahulukan adalah perkalian atau pembagian atau sebaliknya ya. Kita lihat yang paling depan dulu, perkalian atau pembagian dulu gitu. Kemudian dilanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Seperti ini contohnya. 27 tambah 28 kali 3. Nah, yang kita dahulukan adalah perkalian terlebih dahulu. Jadi dikalikan dulu, hasilnya 84. Kemudian baru ditambah 27. Nih, ini kita dahulukan perkalian dulu. Kemudian yang pembagiannya dulu. Kita kasih kurung. Seperti itu. Yang ini kita dahulukan yang pembagiannya dulu ya. Kemudian setelah pembagian kita juga dahulukan yang perkalian, kemudian baru kita selesaikan itu ya. Silahkan dicoba sendiri di rumah. Nah, untuk selanjutnya silahkan buka link Google Classroom, Google Form yang saya kirim di Classroom ya. Saya kirim soal untuk mengetes pemahaman kalian dan akan saya nilai. Kerjakan soal dengan teliti, dan jika nilainya di bawah KKM itu artinya berapa? Di bawah 75. Yang di bawah 75 kerjakan ulang ya, sampai mendapatkan hasil di atas 75, minimal 75 gitu ya. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara jarak ini. Kemudian semoga kita cepat bertemu dan jaga kesehatan kalian selalu. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya.